Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, materinya tentang cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan bentuk cinta tanah air di lingkungan sekolah. Kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, yang pertama adalah cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka stabilitas nasional juga akan tetap terjaga. Stabilitas nasional itu apa ya? Maksudnya adalah keamanan bangsa. Apabila kita bersatu, maka keamanan bangsa pun akan tetap terjaga. Oleh karena itu, berikut cara-cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang pertama adalah menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga kekayaan tanah air Indonesia dengan tidak mengeksploitasi secara berlebihan, namun tetap menjaga dan merawatnya sekaligus melestarikannya. Seperti itu. Lalu cara yang kedua untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yaitu saling menghormati perbedaan baik agama, bahasa, suku bangsa, warna kulit maupun adat istiadat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak agama, bahasa, suku bangsa, dan warna kulit. Tentu kita tidak boleh saling membedakan supaya persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Cara yang ketiga adalah mempertahankan kesamaan dan kebersamaan sesuai isi Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini kan memberikan nasihat kepada pemuda-pemuda Indonesia bahwa kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Lalu kita satu tumpah darah Indonesia. Lalu yang ketiga, kita itu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, cara yang keempat adalah menaati peraturan yang berlaku. Lalu cara yang kelima, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Cara yang keenam, menjaga lingkungan sekitar. Apabila kita menaati peraturan, lalu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan menjaga lingkungan sekitar, maka persatuan dan kesatuan pun tetap akan terjaga. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk cinta tanah air di lingkungan sekolah. Nah, sebagai warga sekolah atau sebagai siswa, kita perlu mencerminkan sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah. Nah, cinta tanah air bisa kita sebut dengan patriotisme. Nah, istilah ini berasal dari kata patriot yang artinya mencintai tanah air dan isme artinya paham. Jadi, patriotisme adalah paham tentang kecintaan pada tanah air. Nah, semangat patriotisme ini dilandasi oleh nasionalisme atau semangat kebangsaan yang dicerminkan dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi patriotisme ini dilandasi oleh rasa semangat kita berkebangsaan Indonesia. Lalu semua rasa nasionalisme itu dicerminkan dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, berikut contoh cinta tanah air di lingkungan sekolah yang dapat siswa lakukan. Yang pertama, sebagai siswa untuk mencerminkan sikap cinta tanah air, kita bisa membudayakan gerakan disiplin nasional atau GDN melalui budaya bersih, budaya tertib, dan budaya belajar. Lalu yang kedua, mengembangkan kepedulian sosial di sekolah seperti mengumpulkan infak dan sedekah untuk warga sekolah yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, menaati tata tertib sekolah. Lalu yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Yang kelima, belajar dengan giat. Yang keenam, menjadi siswa yang berprestasi. Yang ketujuh, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Lalu yang kedelapan, mengikuti kegiatan Hari Besar Nasional. Nah, ini salah satu contoh foto kegiatan yang mencerminkan sikap cinta tanah air yang ada di sekolah kita, yaitu SDN 128 Haur Pancu. Lalu kita akan bahas beberapa contoh soal tentang materi yang sudah tadi kita bahas. Yang pertama, nah ini soalnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Menebang pohon di hutan dengan semena-mena. 3. Menghargai teman yang berbeda suku. 4. Membuat kerusuhan pada hari besar agama lain. Nah, di antara tindakan-tindakan tersebut, contoh bentuk cinta tanah air yang dapat
dilakukan di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Nomor 2 ini adalah contoh sikap yang tidak baik, dan nomor 4 juga contoh sikap yang tidak baik. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti. 2. Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskampling atau ronda. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Pernyataan yang menunjukkan contoh bentuk cinta tanah air di lingkungan sekolah adalah pernyataan nomor 1 itu cinta tanah air pada lingkungan masyarakat. Kalau yang kedua itu cinta tanah air pada lingkungan masyarakat juga. Nah, yang ketiga dengan yang keempat itu mencerminkan sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Selanjutnya, kita telah turut serta menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia jika telah A. Bermalas-malasan belajar, B. Merawat dan mencintai lingkungan sekitar, C. Mengabaikan nasihat guru, D. Mengejek teman sekelas yang warna kulitnya berbeda. Jawaban betulnya adalah yang B, betul. Nah, dengan merawat dan mencintai lingkungan sekitar, kita bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditumbuhkan dengan menjaga persamaan yang ada. Salah satu persamaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda adalah, nah berarti kalian harus hafal terlebih dahulu isi teks dari Sumpah Pemuda. Kira-kira kesamaan apa yang dimiliki bangsa Indonesia yang tertuang dalam Sumpah Pemuda? Jawabannya adalah yang tumpah darah. Kan di Sumpah Pemuda itu bangsanya satu, bangsa Indonesia, lalu tumpah darahnya satu, tumpah darah Indonesia, dan bahasanya satu, bahasa Indonesia. Berarti jawabannya yang D.